Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur dengan kebaikan, kemurahan, dan penjagaan yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Kita semua berada dalam keadaan yang baik walaupun saat ini di luar sana hujan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama ikuti renungan kita pada hari ini dengan baik, dengan dipimpin dan diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi akan menjadikan satu nasihat, dorongan, kekuatan bagi kehidupan keseharian kita pada hari ini dan seterusnya. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita dalam berdoa. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Allah kami yang menyertai kami, melindungi kami. Pada waktu ini kami berdoa bersama-sama. Ampunilah dosa kami Tuhan. Kami sentiasa berada dalam keadaan yang tidak baik, tapi kami percaya oleh karena kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan, maka kami diampuni. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi satu persatu yang mengikuti di dalam renungan ini, biarlah mereka diberikan perlindungan yang baik. Terima kasih Bapa karena sudah mendengarkan doa kami. Saat kami mendengar firman-Mu menjadi satu nasihat, kekuatan, dorongan bagi kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tajuk renungan kita pada hari ini adalah Ginger, anjing yang mengagumkan. Dan ayat renungan kita di dalam Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Inilah ayat renungan kita pada hari ini. Kami mendapat anjing kami, Ginger, bertahun-tahun yang lalu dan dia membesar bersama-sama keluarga kami. Dia mempunyai bulu keriting berwarna perang dan gigi yang paling bengkok di dunia. Saya membesar dengan anjing-anjing buruh yang tinggal di luar rumah. Anjing-anjing ini bukanlah hewan kesayangan, tetapi ayah saya sentiasa mempunyai anjing-anjing yang bersemangat, yang selalu bersedia untuk berlari di hutan semasa musim memburu. Anjing-anjing ini mempunyai nama seperti Mike, Duke, dan anjing-anjing ini akan berlari sepanjang hari di tempat yang terbuka. Saya boleh beritahu ke Anda, tidak ada daripada anjing-anjing ini yang mempunyai nama seperti Ginger, yang tidur di dalam rumah dan nampaknya sangat dimanjakan. Apabila kami berpindah berhampiran perbukitan, saya mendapat sebuah basikal gunung dan mulai menunggang basikal tersebut. Saya sering memikirkan bagaimana ayah saya membawa anjing-anjing ke bukit dan bagaimana anjing-anjing tersebut begitu gembira berlari-lari dengan sepenuh hati. Namun, anjing yang saya ada hanyalah Ginger. Cek kaki lembut. Ginger yang berkaki lembut. Yang hanya bergantung, yang hanya bangun untuk makan dan mengejar kucing. Inilah anjing Ginger. Hingga hari ini saya tidak tahu apa puncanya saya melakukan hal sedemikian, tetapi saya memutuskan untuk membawa Ginger ini keluar berlari di bukit. Dia selalu suka menaiki kereta. Oleh itu saya mengemas basikal dan anjing saya lalu bertolak menuju ke perbukitan. Kini saya sudah menjangka sepenuhnya yang Ginger akan melolong di tepi jalan hingga hilang dan gagal untuk meneruskan perjalanan.
bersikap seperti kebiasaan dirinya apabila kami menjejakkan kaki ke atas denai. Saya agak terkejut apabila Ginger, sama seperti anjing-anjing buru, masih bertahan dan berjalan bersama saya menaiki bukit. Malahan, saya lebih terkejut apabila dia menjadi makhluk yang pantas dan menjadi kejuaraan ketahanan ketika menuruni bukit. Dia berlari dengan sepenuh hati sehingga penat. Saya teringat apabila Yesus berkata, seorang nabi dihormati. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, sendiri dan di rumahnya. Matius 13 ayat 57. Adakah Anda mempunyai orang, anak, pelajar, pekerja atau majikan di sekeliling Anda hari ini yang telah dimasukkan dalam kategori tidak banyak yang mereka boleh lakukan? Berikan mereka peluang, bawa mereka ke perbukitan. Anda mungkin akan terkejut betapa lajunya mereka boleh berlari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini, di mana mengajar kita semua agar kita dapat menghargai siapapun mereka yang bekerja. Kadang-kadang kita melihat orang yang bekerja di dalam pelayanan Tuhan, sepertinya mereka tidak dapat melakukan seperti yang kita inginkan, ataupun seperti yang pelayan-pelayan lain lakukan. Kadang-kadang kita menginginkan, contoh, ada seorang LD, kita menginginkan LD ini melakukan tugas yang sangat baik, tetapi kelihatannya seperti dia tidak dapat melakukan, dan kita meremehkan itu. Dan pada saat ini, saudara-saudara, marilah ubah pikiran kita, jangan berpikiran seperti itu. Kemungkinan dikatakan dalam pelajaran kita, orang-orang yang dikategorikan seperti tidak banyak yang mereka boleh lakukan, itu malah akan membantu di dalam pelayanan di gereja kamu. Jadi, hargailah pelayanan mereka sekecil apapun itu. Kita lihat di dalam ayat renungan kita, Yesus berkata, dia memanggil Matius yang hanya apa? Seorang pemungut cukai. Berduduk di rumah cukai. Tetapi apa yang Matius lakukan adalah dia ikut kepada Yesus. Apabila Yesus katakan, mari ikut, maka Matius pun ikut. Saat ini saudara-saudara, kita juga, apapun yang ada dalam kemampuan diri kita, kalaupun diri kita ini dikategorikan sebagai tidak mampu melakukan apa-apa, saudara-saudara yang terkasih, ingat, kalau Yesus yang memanggil, pasti Yesus yang akan menolong, membantu dalam setiap pelayanan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jadikan firman Tuhan hari ini sebagai satu dorongan kekuatan bagi kita untuk melayani di pelayanan kerohanian kepada Tuhan, bukan melihat kepada orang, tapi melihat bagaimana usaha yang dia ingin lakukan dan ingin kita lakukan juga. Seperti dalam cerita tadi tentang anjing yang bernama Ginger ini, kelihatannya dia seperti tidak dapat mengikuti berjalan kaki menaiki bukit dan menuruni, tetapi akhirnya tuannya ini melihat bagaimana dia berusaha. Jadi hargailah walaupun kelihatannya seperti dia tidak mampu. Suatu hari nanti pasti dia mampu. Siapapun itu di dalam pelayanannya, jangan pernah diremehkan. Dia punya cara yang telah Tuhan berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, memberikan kami satu firman yang sangat baik, yang mengatakan bahwa walaupun kami berada dalam kategori seperti tidak boleh melakukan pekerjaan yang luar biasa, tetapi apabila itu dilakukan dalam nama Yesus, kami akan dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa, walaupun di mata manusia itu hanya biasa-biasa.
Kami percaya apabila kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua yang mendengar firman Tuhan. Jika mereka punya sakit penyakit dalam dan luar badan, tolong sembuhkan mereka Tuhan. Karena dalam nama Yesus, semua penyakit dapat disembuhkan. Ya Tuhan, biar juga Engkau membantu mereka yang punya masalah. Berikan kekuatan kepada mereka, dorongan kepada mereka, agar mereka tetap berserah datang kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang mencari kebenaran, biarkan mereka dapat mencari kebenaran yang benar-benar datang daripada Engkau sahaja ya Tuhan. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa ini. Inilah kami berserah hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sampai selamanya. Amin.